Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil uquwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menata hati dan memaksa jiwa kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur di setiap waktu dan keadaan. Dengan demikian semoga jiwa-jiwa kita semakin kuat, jiwa-jiwa kita semakin bersyukur, dan semoga akhir kehidupan kita menjadi husnul khatimah, kemudian ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi yang kita rindukan, ingin bersua dengannya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mengisi kajian di Masjid An-Nur ini, tadi atas izin Allah dan semoga Allah meridhoi, ada berapa kloter, maksud kita adalah berapa rombongan yang berkumpul untuk kemudian berkoordinasi dalam keberangkatan ibadah haji tahun ini sebagai petugas. Lalu seorang dokter dari tenaga kesehatan Indonesia yang ditugaskan menjadi petugas kesehatan di kloter tadi menyebutkan ada beberapa catatan jemaah yang terkait dengan kesehatan jiwa. Nah, selama ini yang saya tahu hanya kesehatan seperti kolesterol mungkin tinggi, atau jantung riwayatnya, atau insulin yang kena diabetesnya. Tapi ada juga catatan dari dokter itu, si fulan, si fulana, ibu ini misalnya, itu terkait dengan kesehatan jiwa. Nah, ternyata ini tantangan baru bagi petugas. Mungkin yang lama juga sudah tahu, Pak. Oleh karena itu, kita yang merasa sehat-sehat saja secara fisik, mungkin jiwa kita belum tahu sehat. Ya, misalnya ini, Bapak datang ke masjid ini, tak tenang juga, padahal sudah di masjid. Sebelum masjid, terus mengatakan, kapanlah saya jadi orang kaya. Setelah keluar masjid, dilihat mobil orang, kapanlah saya punya mobil seperti orang ini. Jadi lebih banyak berkeluh kesah gitu. Nah, itu kan ciri-ciri orang yang memang harus dievaluasi, ya, jiwa mereka. Nah, oleh karena itu fokus saja pada amalan-amalan yang menguatkan jiwa. Dan manusia ini terbaik, Pak, bukan karena mobilnya, bukan karena besar gajinya. Tapi kalau mobil dan gaji itu mengantarkan dia beramal soleh, itu bonus. Karena yang terbaik itu innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi ada orang punya rumah mewah, Pak, sudah punya keran tempat wudhu. Harusnya dia paham fadilah menjaga wudhu itu. Tapi wudhu itu hanya untuk sholat saja. Tapi orang yang beriman beramal soleh, dia berusaha untuk istiqomah menjaga wudhunya, begitu. Nah, apa amalan-amalan yang menguatkan jiwa itu? Daripada kita berkeluh kesah seperti seekor keledai, itu harus dipahami, ya. Kenapa disebut seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai? Nanti Bapak lihat surah Luqman, ya, mengajarkan anaknya di ayat 19 itu. Karena keledai ini suka ngeluh, Pak. Panas betul lah Pekanbaru nih. Nanti hujan Pekanbaru, salah lagi, hujan terus. Ganti saja dengan amalan-amalan menguatkan jiwa, gitu. Apa diantaranya? Tilawah, zikir,
tentu dengan doa. Jadi kalau Bapak biasakan berinteraksi dengan Al-Quran, itu menguatkan jiwa kita. Mau tidur Bapak baca Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 6 menit, 60 menit dengan melihat handphone belum tahu menguatkan jiwa. Apalagi terpancing kita menjawab yang ada di WA grup itu, Pak. Itu bisa jadi emosi kita bertambah, kemudian tensinya jadi naik. Lebih baik Al-Mulk saja atau ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Atau Muawizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fokus saja pada tilawah. Atau Al-Baqarah ayat terakhir itu 284, 285, 286. Itu kalau kita baca lalu kita berdoa, itu diantara ya keutamaan 3 ayat ini, maka doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tilawah. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang jelas. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an ashabi. Baca Quran karena dia memberikan syafaat bagi yang membacanya. Yang kedua, yaitu dengan banyak kita berzikir. Jadi tidak perlu Bapak bilang panas betul pekan baru, tidak usah Pak. Cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti di ukuf di Arafah jemaah kita kan dianjurkan juga membaca zikir ini, ya, karena panas sekali. Nah, maka orang yang mengamalkan ini, ketika ada orang menyantetnya, mensihirnya, itu dia dapat keutamaan-keutamaan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena telah mengamalkan zikir. Dan zikir itu banyak sekali. Bahkan ada ulama dari Yaman itu menjelaskan keutamaan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, itu membuka pintu rezeki bagi kita. Kapan waktunya? Amalan terbaik ini sebelum sholat subuh berjamaah atau dengan banyak istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fokus saja pada amalan itu daripada kita mengeluh macam keledai tadi. Dikasih beban dia ngeluh, disuruh jalan dia ngeluh, ditunggahin dia ngeluh. Tentu tak saya contohkan macam mana suara keledai di tempat yang mulia. Fokus saja pada tilawah, fokus saja pada zikir-zikir terbaik kita. Yang ketiga, amalan yang menguatkan jiwa Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub tuh nak ngeluh, Pak. Saya yakin tidak ada penyakit kita yang lebih berat daripada Nabi Ayub itu. Tapi dia fokus saja dengan amalan, dia berdoa. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kalau Bapak mengeluh, kapanlah saya sehat nih ya, Allah tuh tidak sayang sama saya. Kan bahaya kan. Kapanlah saya sembuh ini, Allah tuh nggak sayang sama, kan bahaya. Fokus saja pada doa, amalan yang menguatkan jiwa kita. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya, Ayub sembuh Pak. Kalaupun nggak sembuh, mudah-mudahan dengan doa ini akhir kehidupan kita, karena sudah awalnya baik, tengahnya baik, semoga akhirnya baik, disebut dengan husnul khotimah. Atau nih ada orang yang sudah bekerja, tapi dilihat rekeningnya sedikit, nggak tambah-tambah, ya. Sementara teman sekerjanya sudah punya aset macam-macam di mana-mana. Jadi jangan sampai kemudian berkeluh kesah. Fokus saja lagi pada doa-doa kita. Warzuqna wa anta khairul razikin. Sudah hafal Pak ya? Warzuqna wa anta khairul razikin. Ya Allah, berikan kami rezeki karena Engkaulah pemberi rezeki yang terbaik. Tapi kadang kita lebih sibuk ya, dan menyibukkan lisan kita ini, kemudian berkeluh kesah, kapanlah saya kaya? Riau ini banyak sawit, kapanlah saya punya sawitnya? Itu gak urusan kita Pak. Urusan kita terus berikhtiar, gak usah mengeluh, karena rezeki itu bukan wilayah kita. Fokus saja pada amalan terbaik, sehingga jiwa kita semakin kuat, dan semoga Allah mengabulkan segera daripada doa-doa yang kita minta itu.
Ya Allah, berikan kami rezeki karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, terakhir, jangan jadi orang yang bertemu dengan orang lain, Pak, ya, kemudian mengutarakan keluh kesah kita saja. Nah, itu sesuatu yang tak baik, mengantarkan energi yang negatif. Seharusnya kalau bertemu orang lain itu harusnya memberikan energi yang positif, ya, optimis kita. Nah, kalau orang-orang yang sudah pesimis itu kan sulit juga kita, ya, kita mau bergerak, kita mau bangkit, orangnya pesimis seperti ini. Nah, oleh karena itu orang-orang yang optimis insya Allah jiwanya akan semakin kuat karena dia fokus pada amalan-amalan terbaik. Mungkin Bapak sudah mengamalkan, ini hanya mengulang-ulang kaji saja, tapi perlu dievaluasi. Lebih banyak mengeluhnya atau tilawahnya? Lebih banyak berburuk sangka pada Allah atau zikir pada Allah? Lebih banyak kemudian ya selalu menjadikan hidup ini kok seperti beban daripada kita berdoa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah menguatkan jiwa kita melalui amalan-amalan terbaik ini, dan semoga apapun kondisi kita menerima takdir Allah itu, ya, apakah karena kondisi ekonomi kita atau kesehatan kita. Yang penting, Pak, kalaupun kemudian fisik kita lemah, kalau jiwa kita kuat, insya Allah kita akan menang dunia dan di akhirat. Banyak maaf dari saya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.